Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Nanang. Pada pertemuan ketiga ini kita akan pelajari bab 2 yaitu pengetahuan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, kita lanjutkan saja ya. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan pelajari tentang hanya peta, yang pelajari tentang pengetahuan peta. Di mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep dasar peta, menjelaskan jenis-jenis peta, dan menjelaskan penggunaan peta. Kita mulai ke pengertian peta. Peta itu kata bahasa Inggrisnya adalah map, mapping, mapa. Nah, mapa artinya taplak meja. Nah, sekarang peta adalah gambaran konvensional. Jadi definisi peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi gambaran yang sudah disepakati, konvensional itu sudah disepakati. Oleh siapa? Oleh ahli-ahli pembuat peta pada bidang datar. Nah, yang diperkecil dengan skala. Nah, sekarang kartografi itu apa? Ilmu yang mempelajari pembuatan peta. Sekarang komponen-komponen peta, ada judul peta. Ya, kita mulai aja ya, komponen-komponen peta atau unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta mencerminkan isi dan tipe. Nah, umpamanya di sini adalah peta Provinsi Bali. Jadi judulnya Provinsi Bali, otomatis nanti peta itu menceritakan tentang Bali. Yang kedua adalah skala. Skala adalah angka yang menunjukkan jarak di peta dan jarak sebenarnya. Ada 3 macam skala angka, langsung aja 1:1 juta. Yang kedua skala garis, itu ada di pojokan kiri, 0, 2, 4, 6 itu ya. Jadi setiap 2 cm di peta sama dengan setiap 1 cm di peta sama dengan 2 km di lapangan, maksudnya kayak gitu yang di pojokan kiri ya. Selanjutnya skala verbal dinyatakan dengan kalimat 1 cm peta sama dengan 1 juta cm di lapangan. Terus mata angin atau orientasi atau petunjuk arah, yaitu tanda peta yang menunjukkan arah mata angin, arah utara, selatan, timur, barat. Ingat-ingat, sudah disepakati kalau dalam peta utara itu di atas. Otomatis kalau utara di atas, selatannya di bawah, timurnya ada di sebelah kanan, baratnya sebelah kiri. Baik, selanjutnya adalah keempat, simbol. Simbol ini adalah menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi yang ada pada peta. Jadi tanda yang untuk menggambarkan kenampakan atau objek tertentu. Contohnya di bumi atau di lapangan aslinya itu ada gunung. Gunungnya tidak aktif. Nah, maka tandanya adalah segitiga. Di peta itu hanya digambar segitiga warnanya hitam. Nah, karena tidak aktif. Nah, bentuk simbol ada 3 titik. Contohnya tadi segitiga ibu kota. Nah, kalau garis itu contohnya sungai, jalan, kereta api, batas wilayah gitu. Wilayah itu area atau contohnya danau ya, rawa, sawah. Nah, selanjutnya legenda. Legenda adalah tempat untuk meletakkan keterangan simbol tadi pada peta. Ini nggak usah dibahas banyak. Selanjutnya garis tepi dan garis astronomis. Nah, garis tepi itu ada yang di pinggir-pinggir pada peta. Fungsinya ada apa? Untuk meletakkan angka-angka astronomis. Nah, sekarang garis astronomis itu apa? Garis yang berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur itu kan garis yang menghubungkan bujur barat sama bujur timur. Salah. Garis bujur adalah yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, maaf ya. Terus kalau garis lintang adalah yang membelah bumi. Nah, garis bujur dan garis bujur tadi ya, bujur barat dan bujur timur tadi adanya di atas dan bawah. Garis bujur jadi ada di atas dan di bawah. Kalau garis lintang ada di samping kanan dan samping kiri. Baik, selanjutnya sumber. Sumber dan tahun pembuatan. Sumber itu siapa yang membuat dan tahun pembuatan kapan membuatnya. Umpamanya sumbernya yang membuat peta Indonesia yang membuat adalah dari Dinas Pertanian sama Dinas Pertanahan, itu akan berbeda. Pertanian dan pertanahan itu akan beda. Kalau tahun pembuatan, kapan membuatannya? Umpamanya peta Indonesia tahun 1998 sama tahun pembuatan 2020 itu udah beda. Kalau tahun 1998 timur-timur masih warna hijau, tapi kalau tahun 2020 warnanya bukan hijau lagi tapi putih ya. Selanjutnya inset. Inset adalah berfungsi untuk memperjelas sebagian kecil wilayah pada peta utama. Contoh di dalam gambar itu adalah peta utamanya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan bahaya longsor. Jadi
Provinsi Jawa Tengah. Nah, insight-nya apa di paling bawah itu? Penempatan insight itu maksudnya adalah bahwa Provinsi Jawa Tengah itu ada di Pulau Jawa, kayak gitu. Nah, gambarnya Pulau Jawa itu adanya di tengah-tengah Pulau Jawa. Selanjutnya lettering. Lettering adalah aturan penulisan objek geografi. Ada tulisannya tegak, ada tulisannya miring. Tulisan tegak itu daratan, tulisan miring adalah perairan. Nah, tegak itu maksudnya apa? Umpamanya pegunungan. Pegunungan itu tegak. Pegunungan Maratus itu tulisannya tegak. Tapi kalau Laut Jawa itu tulisannya miring. Nah, baik, untuk unsur-unsur atau komponen peta sudah kita cukup ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ada berdasarkan isinya dan berdasarkan skala. Nah, berdasarkan isinya itu ada peta umum. Peta umum itu apa? Menggambarkan segala sesuatu di permukaan umum. Itu ada 3. Peta korografi, peta topografi, dan dunia. Peta korografi itu contohnya apa? Peta kecamatan, nah, peta kabupaten, peta provinsi, peta negara. Nah, itu termasuk peta korografi, yaitu peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Nah, jadi contohnya itu. Nah, peta topografi itu peta yang menggambarkan relief, ya, peta yang berkaitan permukaan bentuk bumi saja. Ya. Terus peta dunia, kalau pian peta dunia sudah pian pelajari ya, di situ seluruh dunia digambar. Selanjutnya peta yang kedua masih peta berdasarkan isinya, yaitu peta tematik. Peta tematik adalah menggambarkan sesuatu di permukaan bumi berdasarkan tema tertentu. Contohnya di sini peta administrasi Kecamatan Sukoraja. Nah, jadi hanya mempelajari tentang administrasi apa letaknya, batas-batasnya, gitu saja. Tapi beda nanti kalau peta Kecamatan Sukoraja itu termasuk peta umum tadi, ya, korografi itu akan menjelaskan semuanya yang ada pada Sukoraja. Nah, ya. Nah, itu berdasarkan isinya. Ingat ada peta umum dan peta tematik. Nah, sekarang berdasarkan skala. Berdasarkan skala itu ada 4 skalanya. Ada peta kadaster, yaitu peta yang skalanya sangat besar, 1:100 sampai 1:5.000. Terus yang kedua peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil, yaitu skala kecil 1:500 sampai 1:1 juta. Ingat-ingat ya, namanya skala besar apabila perbandingannya kecil. Nah, 1:100, nah itu malah skalanya besar. Tapi kalau skala kecil itu perbandingannya besar, 1:1 juta. Nah, ingat-ingat ya, semakin perbandingannya kecil maka petanya itu semakin besar. Tapi semakin skalanya itu perbandingannya angkanya itu banyak, besar, itu petanya semakin kecil. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi pembuatan peta. Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Dengan peta pian akan tahu di manakah negara Jepang, di manakah wilayah Kecamatan Kandangan. Yang kedua adalah mengetahui arah, jarak, dan luas. Arah dengan orientasi utara timur tadi ya, arah mata angin. Jarak dan luas itu dengan skala. Mengetahui penampakan di permukaan bumi dengan simbol. Dengan simbol pian akan tahu apa penampakan. Ya, penampakan itu bentuknya itu kayak apa. Terus menyajikan data potensi. Nah, potensi suatu daerah akan diketahui dengan peta tersebut. Dataran rendah. Nah, potensinya apa? Untuk sawah umpamanya. Dataran tinggi, pegunungan untuk wisata umpamanya. Nah, kayak gitu ya. Hutan-hutan, nah itu ada di dataran tinggi juga. Selanjutnya, tujuan pembuatan peta. Apa sih tujuan pembuatan peta? Yang pertama, untuk komunikasi informasi antar ruang. Jadi berkomunikasi ya. Oh, ternyata di Indonesia itu ada 34 provinsi. Nah, itu kan untuk mengetahui. Menyimpan informasi apa ya itu tadi ya. Masalah apapun yang ada tentang di permukaan bumi akan Anda ketahui dalam informasi dalam peta. Alat suatu pekerjaan. Contohnya pian mau mendaki gunung ataupun pian mau mengantar suatu barang, itu kan pakai Google Map umpamanya. Itu kan sebenarnya peta. Google Map itu peta tapi dalam bentuk digital. Terus selanjutnya analisis data spasial, menganalisis suatu data di ruangan spasial atau ruang. Jadi umpamanya berapa sih luasnya, berapa tadi ya, berapa sih jaraknya, analisis data spasial. Nah, berikut ini ya, ini tadi kita akan pelajari pelajaran kita. Saya mohon maaf, saya akhiri. Tetap bersemangat untuk belajarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.